Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afian Haris dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Saya akan mempresentasikan psikologi komunikasi tentang aliran perilaku, mengkoordinasikan saluran verbal dan non-verbal. Eksplorasi interaksi saluran manusia komunikasi. Eksplorasi interaksi saluran manusia komunikasi adalah upaya yang cukup baru bahasa dalam kemunculannya yang dialami sebagai ucapan yang tidak pernah terwujud tetapi selalu memunculkan melalui perilaku. Contohnya, apa yang menurunkan suara, sementara kepala menunduk, sementara alis bergerak, sementara kaki dan tangan bergeser. Menurut Scan ini berusaha menggambarkan struktur hierarkis perilaku nonverbal sesuai dengan struktur hierarkis bahasa. Kepala tetap postur yang sesuai secara kasar dengan suatu poin dalam diskusi. Sebuah posisi, yaitu postur kasar pergeseran yang melibatkan setidaknya setengah tubuh dan berlangsung dari sekitar setengah menit hingga 5 atau 6 menit dan sesuai dengan sudut pandang yang dapat diambil oleh seorang yang berinteraksi dalam interaksi yang diberikan. Dalam presentasi, maksudnya itu totalitas posisi satu orang dalam interaksi yang diberikan. Menurut pandangan dari Scalp ini menemukan fenomena yang berkaitan tentang sesi psikoterapi. Scalp yang menemukan sebuah fenomena yang berkaitan dengan sinkroni interaksional yang disebutkan kongruensi postural, di mana dua atau lebih individu mengadopsi identik atau bayangan cermin postur. Alasan Scalp tertarik pada analisis psikoterapi, yaitu tujuannya adalah untuk menggambarkan struktur hierarkis perilaku nonverbal dan dia bisa memimpin dari ahli bahasa dan studi linguistik tentang struktur bahasa. Diamati melalui waktu, perilaku yang membentuk program komunikatif tampaknya menjadi aliran peristiwa yang berkelanjutan. Tetapi sebenarnya mereka dikelompokkan menjadi satuan standar struktur. Karya Adam Kendon tahun 1972 yang menggambarkan hubungan antara ucapan dan perilaku nonverbal. Wacana atau unit tingkat tertinggi, the kelompok lokusi sesuai dengan paragraf dalam bahasa tertulis, lokusi grup, sekelompok lokusi atau kalimat lengkap, lokusi atau lengkap kalimat dipisahkan oleh jeda beberapa dari lokusi manapun yang langsung mendahului. Tatapan dan ucapan terhubung menurut Michel Argyle dan Mark Suk. Tatapan berhubungan dengan bahasa, yaitu 1. Sebagai sinyal yang terlihat. A. Pandangan panjang digunakan oleh speaker sebagai sinyal full stop dan untuk lainnya jeda gramatikal. B. Glance digunakan oleh pembicara untuk menekankan kata atau frasa tertentu atau untuk membuat keseluruhan ucapan lebih persuasif. Jenis komentar lain pada ucapan dapat diberikan dengan berbagai ekspresi wajah. C. Garis pandang digunakan untuk menunjuk pada orang atau benda. Menyarankan siapa yang harus berbicara selanjutnya. D. Tatapan digunakan oleh pendengar untuk menunjukkan perhatian yang berkelanjutan dan kesedihan untuk mendengarkan. E. Pandangan sekilas yang dibuat oleh pendengar setelah poin-poin tertentu dari suatu ujaran bertindak sebagai penguat dan mendorong pembicara untuk menghasilkan lebih banyak hal yang sama. 2. Sebagai saluran A. Pembicara melihat jeda tata bahasa untuk mendapatkan umpan balik tentang bagaimana ucapan sedang diterima dan untuk melihat apakah orang lain bersedia untuk mereka untuk terus berbicara. B. Pendengar sering melihat pembicara untuk mempelajari ekspresi wajah dan arah pandang mereka. 3. Penghindaran tatapan. Gaze digunakan sebentar-sebentar sehingga ketika digunakan memberikan sinyal, alasannya bahwa orang tidak melihat sepanjang waktu mungkin untuk menghindari informasi yang berlebihan. Pola tatapan mata pembicara. Sejumlah fungsi yang tercantum di atas sangat bergantung pada konteks
pidato di mana tatapan itu terjadi. Penjelasan rinci tentang interkoneksi antara tatapan-tatapan dan ucapan dalam percakapan dengan demikian akan menjadi prioritas tertinggi. Menurut DB 970, misalnya mengamati bahwa dalam sebuah wawancara di mana wawancara menatap subjek yang sedang menjawab pertanyaan, hampir 85 gagal. Tatapan mereka selama balasan mereka, meskipun kurang dari 10%, memutuskan tatapan sebelum akhir pertanyaan. Di sini memalukan dan tidak memalukan, pribadi dan impersonal pertanyaan menuntut jawaban panjang dan pendek digabungkan dalam analisis pola tatapan. Para ilmuwan menemukan cara untuk menghubungkan gerakan psikologis. Littman 1972 menyelidiki hubungan antara kelas gerakan gugup yang terdifferensiasi dari kepala, tangan, dan kaki, dan klausa fenomik atau kelompok nada ditandai secara fenogisme yang hanya mengandung satu tegangan primer. Boomer 1965 bahwa gerakan saraf ini adalah manifestasi motorik dari proses penyajian ucapan. McNeil mempresentasikan teori tentang hubungan antara gerak tubuh dan ucapan. Teori McNeil didasarkan pada asumsi bahwa ucapan terintegrasi dalam istilah sintagma yang menurut Koshevnikov dan Kristofovic, satu unit makna yang diucapkan sebagai satu keluaran. Hubungan antara struktur temporal spontan pidato dan sejumlah jenis gerakan tangan bicara menurut Butterworth dan Beatty. Satu gerakan yang berfokus pada bicara, semua gerakan lengan atau tangan kecuali self-adaptor. Gestur, gerakan yang lebih kompleks yang tampaknya memiliki hubungan semantik dengan kata kerja komponen person. Perubahan posisi 3, perubahan posisi keseimbangan dasar lengan dan tangan, yaitu perubahan pada posisi tangan kembali ke posisi semula setelah melakukan gerakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.